Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, baik yayasannya maupun DKM-nya, kaum muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para remaja. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita awali hidup kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali hidup kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian sebelumnya juga kita sholat sunnah fajar. Dan setelah itu kita duduk di majelis ilmu. Dan semuanya ini tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menuju kepada majlis ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan itu dia mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah SWT mudahkan baginya untuk menuju jalan ke surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita agar kita bisa membentengi keimanan. Kita bisa menjaga iman, mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah SWT menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah Anda mati kecuali dalam keadaan muslim, ay mukmin. Pertama, Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman. Setelah dipanggil orang yang beriman, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Jamaah sekalian, 1 bulan kita berada di bulan Ramadan kemarin, dan bulan Ramadan
membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena disebutkan dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Artinya selesai Ramadan berarti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dibentuk oleh Ramadan. Nah, sementara betulkah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Dan apa ciri-cirinya orang yang amal ibadahnya diterima di bulan Ramadan? Sebagian ulama menyebutkan inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya pahala kebaikan yang dilakukan oleh seorang, maka dia akan melakukan kebaikan setelahnya. Artinya kalau sudah dia melakukan kebaikan, kemudian kebaikan itu diiringi lagi dengan kebaikan, maka berarti di bulan Ramadan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Ini cirinya kata para ulama. Jamaah sekalian, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Ramadan kan sudah berlalu. Ramadan sudah pergi di hadapan kita. Tapi bukan berarti ketika Ramadan berlalu, maka jiwa Ramadan tidak ada dalam diri kita. Bekas-bekasnya Ramadan gak ada dalam diri kita. Apa yang kita dilakukan di bulan Ramadan? Kita bisa baca Al-Quran, hatam berkali-kali. Kita bisa bangun malam, qiyamul lail, salatul lail. Sebelum subuh kita udah bisa bangun. Kemudian kita sholat witir. Kemudian juga kita berpuasa di siang hari. Kita juga bisa meramaikan masjid. Kemudian kita isi masjid dengan sholat berjamaah 5 waktu. Ini kan yang ada dalam jiwa Ramadan. Nah, hal ini jangan sampai hilang. Artinya Ramadan hilang, Ramadan pergi, maka semuanya pergi. Seakan-akan kita ibadah hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, padahal kita diperintahkan ibadah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan lain, bahkan sampai kita mati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian sampai kalian yakin. Maksudnya apa yakin? Al-maut. Jadi kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Kalau dia mati kita nggak lagi bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa lagi kita sholat, nggak bisa lagi duduk di majelis ilmu. Bahkan kalau kita udah meninggal, kita disolatin, bukan kita sholat, kita disolatin. Artinya apa? Jiwa Ramadan jangan sampai hilang dalam diri kita. Tetap kita lanjutkan. Ini kan yang terjadi fenomena yang ada. Selesai Ramadan, masjid mulai sepi lagi. Selesai Ramadan, Al-Quran gak dibaca lagi. Selesai Ramadan, bangun malam gak lagi. Jadi seakan-akan cuma di bulan Ramadan saja kita diperintahkan untuk itu. Padahal di luar Ramadan pun juga diperintahkan. Makanya saya sering katakan Ramadan boleh berlalu, tapi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai hilang. Salat berjamaahnya, baca Al-Qur'annya, dan lain sebagainya. Dan kita diperintahkan untuk ketika Allah SWT mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, meninggal kecuali dalam keadaan muslim, ay mukmin. Kalau kita mati, matilah dalam keadaan bertauhid. Matilah dalam keadaan husnul khotimah. Apa arti husnul khotimah? Akhir hayatnya itu baik. Apa yang dimaksud dengan akhir hayatnya baik? Dia masih dalam kondisi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang meninggal maka imannya hilang. Karena kalau orang mati dalam keadaan tidak beriman, tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah para ulama mengingatkan kepada kita dengan menyampaikan beberapa hadis sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
Rasulullah SAW menyebutkan man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang mati sementara pada saat dia hidup yad'u lillahi niddan, dia beribadah, dia meminta kepada tandingan-tandingan Allah, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Ketika dia hidup, dia melakukan perbuatan syirik. Makanya hadis ini wa huwa yad'u lillahi niddan, dia beribadah kepada tandingan Allah, di samping dia juga beribadah kepada Allah. Jadi dia ibadah kepada Allah, tapi juga dalam sisi kehidupannya dia minta kepada selain Allah. Berarti dia sudah melakukan apa? Perbuatan syirik. Jadi jangan sampai kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ada tandingannya. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dalam kehidupannya di samping dia minta kepada Allah, tapi juga datang ke dukun, datang juga ke orang yang disebut dengan paranormal, datang juga kepada orang yang disebut orang pintar. Maka berarti dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala apa? Ada tandingannya. Jadi kalau kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengatakan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap hari dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik, karena kesyirikan itu akan menghancurkan keimanan seseorang. Dan ketika dia melakukan perbuatan syirik, maka syirik itu dibagi dua. Pertama, ada yang menjadikan syirik itu mengekalkan orang itu ke dalam api neraka. Itu yang disebut dengan apa? Syirkun kabir. Ketika dia melakukan perbuatan syirik, syirkun kabir, maka dia ketika meninggal mati dalam keadaan kufur. Dan dia akan dikekalkan oleh Allah SWT dalam apa? Api neraka. Ada lagi yang namanya syirik kecil. Dulu kita pernah bahas. Apa itu asyirkul asghar? Perbuatan riya. Ketika kita beribadah, ibadah sih, tapi ternyata dalam sisi lain dia ibadahnya itu untuk Allah, tapi karena manusia. Namanya riya. Riya itu apa? Al-ibadatu li ajlin nas. Beribadah karena bisa dilihat manusia, karena menunggu pujian manusia, karena disanjung manusia. Jadi kalau kita beribadah udah karena Allah SWT ikhlas. Enggak pakai orang mau muji kayak enggak muji, terserah. Kenapa? Karena saya ibadah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirkun asghar. Nah, sholatnya sih gugur kewajibannya, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sholatnya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada awalnya dia melakukannya itu apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat dia melakukannya agar orang puji, agar orang sanjung, agar bisa dilihat orang. Maka ketika kita sholat, bersihkan hati kita dari perbuatan-perbuatan apa? Riya. Ikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah, apa yang dimaksud dengan laki Allah, berjumpa kepada Allah, mati. Artinya apa? Barang siapa yang meninggal, mati, meninggalkan dunia ini, dan dia berjumpa kepada Allah SWT nanti di akhirat, wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka dia masuk dalam keadaan apa? Dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, waman laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang berjumpa kepada Allah
Maksudnya meninggal, dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT, menyekutukan Allah. Dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Nah dari sini jamaah sekalian, kita perhatikan tauhid kita, iman kita pada Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia merupakan sahabat yang jalil, sahabat yang mulia, sahabat yang besar, yang disebutkan apa? Kibar. Ini namanya apa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan tentang riwayat hadis, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah, maksudnya apa? Orang yang mati, mengakhiri hidupnya, saat dia mengakhiri hidupnya, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya dari sini Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa yang mati di atas ketauhidan, masih dalam bertauhid pada Allah, fadukhuluhul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena ketauhidannya. Fa in kana sahiba kabiratin, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan dosa besar, dia bertauhid, dia beriman, tapi ketika dia apa? Hidup lakukan perbuatan dosa. Dan dia mati dalam keadaan masih dalam apa? Melakukan perbuatan dosa, tapi masih ada tauhidnya, dia tidak menyekutukan Allah SWT. Fahuwa tahta masyiatillah, orang tersebut di bawah kehendak Allah. Jika Allah memaafkan, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan jika Allah tidak maafkan, Allah akan azab dia di dalam api neraka. Kemudian Allah keluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya pada akhirnya tetap dia bisa mendapatkan apa? Surga dengan apa? Dengan tauhidnya, dengan imannya. Kenapa? Karena dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dialog yang sangat menarik, yaitu Hasan Basri dengan muridnya yang namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Dalam dialog tersebut, Wasil bin Atha bertanya kepada gurunya yang bernama Al-Hasan Basri, bagaimana nanti nasib 3 orang? Yang pertama, orang kafir di akhirat. Yang kedua, orang yang mukmin. Dan yang ketiga, orang yang melakukan dosa besar, al-kabair. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, salah seorang ulama besar namanya Al-Hasan Basri. Beliau mengatakan orang-orang kafir jelas nasibnya nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam apa? Neraka. Orang-orang mukmin jelas nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang berdosa besar dan dia mati masih dalam kondisi beriman, Allah masukkan ke dalam neraka, dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, jika Allah maafkan, Allah akan angkat dia dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga dengan sebab tauhidnya. Tapi kata Wasil bin Atha enggak gitu. Padahal Wasil bin Atha itu apa? Muridnya. Orang yang berdosa besar, dia bukan mukmin, dia bukan kafir. Kata dia. Sehingga ketika dia mati, maka dia tidak masuk ke dalam surga dan dia tidak masuk ke dalam neraka. Dia akan berada di yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Satu tempat yang bukan di surga dan bukan di neraka. Kemudian kata Bapak, akhirnya Hasan Basri itu mengusir, udah kamu pergi. Jadi Wasil bin Atha itu muridnya diusir. Kemudian Wasil itu apa? I'tazala, mengasingkan, menjauhkan diri dari kelompoknya Hasan Al-Basri. Maka kata Hasan Basri, i'tazala anna al-Wasil. Wasil itu apa? Memisahkan diri dari kita, maka jadilah dia kelompok yang namanya Mu'tazilah. Jadi apa? Kelompok Mu'tazilah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Di akhirat
Allah Subhanahu wa taala hanya sediakan 2 tempat. Yang pertama al-jannah, yang kedua an-nar. Enggak ada tempat yang al-manzilah bainal manzilatain sebagaimana yang disampaikan oleh Wasil bin Atha. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang-orang kafir nasibnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam apa? Neraka. Dan orang-orang mukmin nasibnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan masukkan apa? Ke dalam surga. Dan orang-orang yang berdosa besar kemudian dia mati dalam keadaan bertauhid, dia mati dalam apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah maafkan, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau tidak, maka Allah akan masukkan ke dia ke dalam neraka. Kemudian setelah itu dengan keimanannya, Allah keluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Surganya dengan keimanannya. Kenapa? Mengambil hadis dari riwayat yang disebutkan dalam sebuah hadis, hadisnya panjang sebutnya. Innallaha adkhala ahlan narin nara wa adkhala ahlal jannatil jannata. Sesungguhnya Allah masukkan penduduk surga ke dalam surga dan Allah SWT masukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian berjalan waktu yang begitu panjang, maka Allah bertanya kepada penjaga neraka. Penjaga neraka, hal wajadtum ahadan finnar imanan mithqala dzarrah. Penduduk neraka, apakah kamu mendapatkan penduduk neraka yang pada saat dia meninggal masih dalam kondisi beriman, walaupun imannya sebenarnya kata dzarrah, artinya tetap bertauhid. Karena iman kan bertingkat-tingkat. Dan iman yang paling tinggi itu tingkatannya adalah imannya Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan kebanyakan orang, saya imannya Pak Abu Bakar berat, lebih berat, paling berat itu. Kenapa? Karena para sahabat itu yang mereka disebutkan orang-orang yang 10 dijamin masuk surga, itu dasar dia bertauhidnya itu diawali dengan apa? Ajakan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pertama kan yang masuk apa? Islam, kemudian mengajak para sahabat yang lain. Jadi dimulai apa? Abu Bakar. Makanya Pak Abu Bakar apa? Luar biasa. Nah, ketika apakah engkau mendapatkan penduduk neraka yang pada saat dia mati masih memiliki iman walaupun sebelah darah? Maka kata penjaga neraka, ada. Akhrijuhu minan nar, keluarkan mereka dari api neraka. Wa adkhiluhum ila nahril hayawan, kemudian masukkan dia ke dalam sungai kehidupan. Kemudian wa adkhiluhum ilal jannah, kemudian masukkan dia ke dalam apa? Surga. Artinya dengan keimanannya dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga pada akhirnya. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan beriman. Walaupun dia sebelumnya mampir ke neraka. Tapi pada akhirnya dia apa? Dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman, karena dia melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu bisa membatalkan iman. Ya, hati-hati. Perbuatan syirik itu bisa membatalkan iman. Sehingga kita jangan bermain-main dengan perbuatan syirik. Karena dia bisa membatalkan iman, dia bisa merusak iman. Makanya disebutkan dalam hadis, man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Dia mengatakan man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara ma unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang ke dukun, man ata kahin itu dukun, aw arraf dari kata-kata arafa, orang yang belagak pinter. Yang kalau bahasa Inggris kenapa? Orangnya apa? Pinter. Padahal nggak pinter dia. Dia datang ke situ, orang yang suka meramal-ramal nasib. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang tersebut tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan. Sholatnya nggak diterima saat apa? 40 hari 40 malam. Berarti kalau 40 hari 40 malam, sholatnya berapa sholat yang nggak diterima itu? 40 kali 5. 200 ya. Bayangkan.
nggak diterima. Sholat sih sholat, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah SWT. Dalam hadis lain disebutkan itu baru datang doang tuh, baru datang. Tapi barang siapa yang datang ke dukun atau juga orang-orang yang suka meramal-ramal nasib dan dia bertanya kepada dukun tersebut dan dibenarkan, faqad kafara ma unzila ala Muhammadin. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang itu udah kufur, kafir kepada Al-Quran. Kalau udah kufur kepada Al-Quran berarti orang itu kafir. Tapi ini bukan berarti kita menggampang-gampangkan untuk mengkafir-kafirkan orang. Kan kita nggak boleh. Orang kafir nggak boleh kafir. Jadi nggak gampang. Ini Rasulullah hanya menyebutkan kalau melakukan ini nih bisa jadi kafir nih gitu. Tapi bukan berarti kita mengkafir-kafirkan orang. Karena kita tidak boleh menggampang-gampangkan untuk apa? Mengkafir-kafirkan orang. Tapi Rasulullah mengingatkan kalau berbuat ini akan bisa menjadi kafir. Karena kan ada orang yang bisa jadi ketika dia melakukan itu nggak tahu. Kan gitu. Atau dia melakukan itu belum datang hujah kepada dia dalil. Atau dia dalam ancaman. Sebagaimana sahabat Rasulullah ada yang diancam untuk dibunuh keluarganya. Maka apa? Itu apa? Dalam apa? Dalam ancaman atau dipaksa. Itu lain lagi. Jadi kalau apa? Kalau dia memang sengaja dan tahu memang betul-betul apa, itu lain lagi saja. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah dari sini berarti bahwa pentingnya bagi kita untuk menjaga tauhid. Jangan gampang-gampang untuk apa? Bermain-main dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini kan banyak media-media yang macam-macam itu. Dulu saya pernah lihat ada media itu apa? Anda ingin selamat, Anda ingin dipagari, nasib Anda ingin baik, call kami. Jadi macam-macam itu iklan-iklan yang kayak gitu. Itu hati-hati. Masa kita selamat gara-gara dia gitu? Kita bisa dibentengin gara-gara dia. Ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa anna man mata ala syirkil akbar. Nah ini. Dan barang siapa yang mati dalam kesyirikan besar, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dan dia tidak bisa mendapatkan rahmat Allah dan dia akan kekal di dalam api neraka. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Bagaimana Ustaz kalau dia melakukan perbuatan syirik, sering ke dukun, tapi pada akhirnya dia bertobat? Allah Subhanahu wa taala terima sebelum dia meninggal. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua perbuatannya. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala akan terima tobatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bayangkan. Qul, katakan hai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka sudah melampaui batas di dalam melakukan perbuatan dosa terhadap diri mereka sendiri. Apa sih dosa yang melampaui batas? Perbuatan syirik. Jadi dosa yang paling besar, min akbaril kabair. Ada dosa kabair, ada akbarul kabair. Dosa besar, mencuri, minum khamar, mabok, itu kabair. Ghibah, hati-hati, ghibah itu menceritakan kejelekan orang apa? Itu dosa besar itu. Enggak kecil itu. Kenapa? Karena disebutkan dan ada ancamannya kata para ulama. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhum. Jadi yang disebut dengan dosa besar itu adalah dosa di mana di situ ada ancamannya langsung, Allah SWT yang mengancam. Dan ada sanksinya. Atau ada sanksinya seperti orang yang mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minan nar. Jadi apa? Orang yang mencuri baik laki-laki dan perempuan dipotong tangannya. Itu artinya dosa besar. Kenapa? Ada ancamannya. Orang yang ghibah menceritakan orang apa? Kejelekan orang, itu juga ada ancamannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lam. Artinya dosa besar. Tapi ada yang akbarul kabair, udah dosa besar tapi paling besar. Apa itu? Perbuatan syirik.
Maka kata Allah SWT, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka sudah melampaui batas di dalam melakukan perbuatan dosa terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Bayangkan. Di sini Allah SWT menyebutkan qul ya ibadi. Masih dipanggil hamba. Walaupun dia udah berbuat dosa nih, masih dipanggil hamba. Kenapa? Karena Allah berharap agar dia bisa bertaubat dan jangan putus asa, sehingga Allah sayang kepada hamba tersebut. Makanya masih dipanggil apa? Ibadi, wahai hambaku. Saking sayangnya Allah kepada apa? Hambanya masih tetap dipanggil hamba walaupun dia sudah melakukan apa? Perbuatan dosa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya dari ayat ini ayat Al-Quran, kita menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa ketika ada orang yang berbuat dosa, walaupun dosa itu dosa yang paling besar, jangan berputus asa, tetap taubat. Jangan sampai ada orang berpikiran, apa iya udah apa Allah terima taubat aneh nih, apa iya diampuni apa dosanya udah kebanyakan bang. Jangan, berarti dia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Taubatlah. Kalau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bangun malam, kita menangis, minta, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memenuhi 4 syarat. Pertama, ikhlas tentunya bertobat. Yang kedua, an-nadamah, menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, al-iqla, mencabut diri dari perbuatan tersebut. Dan yang keempat, al-azmu, bertekad untuk gak lagi mau mengulangi perbuatan dosa tadi. Itu yang hubungannya kepada Allah lebih mudah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nangis, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam. Tapi ketika yang hubungannya kepada manusia, tambah lagi datengin ke manusia. Di samping kita memenuhi 4 tadi, tambah lagi 1. Kita datengin orang tersebut dan kita minta maaf. Jadi perbuatan dosa kepada Allah, taubatnya lebih mudah kepada apa? Ketimbang kepada apa? Manusia sebetulnya. Kenapa? Karena ketika kita bertobat kepada manusia karena berbuat salah, kita datengin dan minta maaf. Kalau orang itu mau maafin. Nah di sini apa? Makanya salah satu ciri orang-orang bertakwa, bisa jadi ulama-ulama kita dulu ya, di mana bulan Ramadan itu kan membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Iddat lil muttaqin. Ciri-cirinya apa? Salah satunya apa? Wal afina anin nas, mau memaafkan manusia. Ya bisa jadi ulama kita mengamalkan ini ayat ini. Ramadan kan membentuk diri kita menjadi orang bertakwa, mari kita minta maaf lah gitu. Walaupun tradisi minta maaf itu apa? Hanya di Indonesia ya. Di tempat lain nggak ada, di Saudi nggak ada, saya lihat itu. Tapi itu bisa jadi ulama kita apa? Mengambil dari ayat ini, di mana orang yang bertakwa itu mau memaafkan orang lain. Mau memaafkan orang lain dan mau minta maaf. Mau minta maaf. Kenapa? Karena ini ciri dari orang apa? Orang yang bertakwa. Dan Ramadan membentuk diri manusia menjadi apa? Orang yang bertakwa. Tapi juga nggak begini. Ada orang yang pernah ketemu dengan saya. Baru ketemu itu. Tiba-tiba dia minta maaf. Ustaz, maafin saya. Saya bilang, perasaan Anda belum pernah melakukan kesalahan, baru ketemu gitu ya. Jadi kita juga harus melihat juga momennya gitu ya. Kalau memang dia pernah melakukan perbuatan salah, karena kita bergaul sehari-hari, ya, maka minta maaf di momen tersebut apa? Itu lebih mudah gitu kan. Kenapa? Memang suasananya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah dari sini, maka pentingnya bagi kita untuk menjaga tauhid kita. Karena tauhid ini akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sehingga bagi mereka yang melakukan perbuatan syirik ketika waktu hidup, masih ada kesempatan untuk bisa bertaubat. Sebelum disebutkan dalam hadis, ada 2 yang apa? Ada hal yang kalau kita bertobat tadi ada syaratnya yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada waktunya untuk diterima taubatnya. Jadi hendaknya dia bertobat dalam waktu yang tepat. Pertama apa? Disebutkan dalam hadis, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seseorang
sebelum ruhnya berada di tenggorokan, di kerongkongan. Kalau udah ngap-ngapan baru bertobat. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena di situ sudah ketutup pintu tobat. Jadi kalau ini masih kita lagi sehat atau kita sakit tapi kita masih apa? Ruh kita belum berada di tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Terima tobat kita. Yang kedua, malam tatlu isyamsu fi magharibiha. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kalau matahari terbit dari sebelah barat, sekarang kan matahari terbit dari mana nih? Dari timur. Kalau nanti satu waktu matahari terbit dari sebelah barat, ketika dia pagi-pagi melihat matahari terbit dari sebelah barat, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT, tidak diterima tobatnya oleh Allah SWT. Kemudian tadinya kafir, kemudian dia beriman. Kalau gitu saya beriman ya, kenapa matahari terbit? Enggak diterima imannya. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari sebelah barat. Sehingga kata para ulama, hendaknya seorang bertobat dengan waktu yang tepat. Kapan? Sebelum ruhnya berada di tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Artinya pada waktu di dua waktu ini, selain dua waktu ini, di situ pintu taubat Allah terbuka seluas-luasnya. Jadi apa? Pintu taubat Allah terbuka seluas-luasnya. Pintu ampunan Allah terbuka seluas-luasnya. Bahkan ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Kenapa? Karena adalah Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Karena Allah adalah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Sehingga bagi mereka yang sudah melakukan perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Di sana ada pintu taubat. Ketika dia bertobat, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah di situ. Ketika dia minta ampun kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan ampuni dan dia akan mendapatkan rahmat Allah. Makanya Allah SWT memanggil dengan Kul ya ibadi. Tetap dipanggil hamba, bukan manusia. Kalau manusia kan biasa saja, tapi kalau disebut hamba, betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Walaupun dia sudah berdosa, jangan Anda berputus asa. Jangan sampai ada orang ketika berdoa, apa iya diampuni dosa saya nih? Udah kebanyakan banget dosa. Jangan. Kenapa? Karena dia berarti dia tidak mengimani nama Allah yang namanya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Apa iya tobat saya diterima? Jangan sampai kita mempertanyakan tentang Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur. Jadi jangan sampai meragukan. Kenapa? Karena nama Allah At-Tawwab berarti kita mengimani. Bagaimana cara mengimani bahwa Allah itu At-Tawwab? Kan salah satu nama Allah apa? At-Tawwab. Allah Maha Penerima Taubat. Cara mengimaninya bahwa pada setiap manusia berbuat dosa kemudian dia bertobat, Allah akan terima taubatnya. Jangan kita ragukan. Ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, dia minta ampun, Allah akan ampuni dosanya. Kenapa? Al-Ghafur. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Dari sini maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa waspada di dalam melakukan perbuatan syirik. Karena keselamatan seseorang itu dilihat dari mana dia selamat gak dia dari perbuatan syirik. Nah, ada ungkapan kata para ulama, laisal ibrah bi kasratil amal wa innama al ibrah bis salamah minasyirki. Jadi, ungkapan itu bukan hanya kita masuk surga bukan hanya sekedar banyaknya amal. Tapi juga ungkapan kita bisa masuk surga dengan sebab selamatnya kita dari perbuatan syirik. Ada orang amalnya banyak, ibadahnya banyak, tapi tidak selamat dari perbuatan syirik. Ternyata dia apa? Melakukan perbuatan syirik dan mati dalam keadaan apa? Berbuat syirik. Maka amal yang banyak itu sia-sia. Amal yang banyak itu apa? Sia-sia. Ada orang yang dia bisa menjaga dari perbuatan syirik walaupun amalnya pas-pasan. Kalau disebut pas-pasan apa? Yang wajib-wajib saja kan gitu, pas-pasan. Maka dia bisa mendapatkan memperoleh surga Allah. Kenapa? Karena dia selamat dari perbuatan syirik. Makanya ungkapan itu bukan hanya sekedar yang penting kita kan banyak amal. Kan gitu kan gitu ya. Yang penting kan banyak amal. Tapi juga ada ungkapan di samping kita banyak amal juga kita harus juga bisa selamat dari perbuatan syirik. Bisa menjaga dari apa? Perbuatan syirik. Karena ini penting. Ya. Karena orang yang melakukan perbuatan syirik, kata Allah SWT,
La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan perbuatan syirik, kata Allah SWT, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amal-amal kamu sia-sia. Kalau disebut amal kita sia-sia berarti amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tidak diterima. Kenapa? Dengan kesyirikan tersebut. Wala yakunanna minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang apa? Merugi. Kemudian ayat tadi juga menjelaskan, hadis tadi juga menjelaskan kalimat la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu ada dua rukun. Dulu yang pernah saya bahas ya. La ilaha illallah itu kata para ulama ada dua rukun. Pertama apa? An-nafyu, yang kedua al-isbat. An-nafyu itu apa? An-nafyu itu menafikan semua perbuatan-perbuatan syirik. Menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Menafikan apa? Membatalkan semua sembahan-sembahan Allah. Makanya disebut la ilaha, tidak ada ilah. Jadi membatalkan, menafikan ilah-ilah selain apa? Allah. Kemudian ditetapkan illallah yang disebut dengan isbat. Siapa yang harus kita sembah? Illallah, kecuali hanya Allah. Mengesahkan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini saja. Kayaknya sudah masuk suluk ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Paling tidak dengan kita duduk di pengajian, terutama dengan kajian tauhid, Allah SWT menjaga keimanan kita, dan mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan bertauhid, dan dengan tauhid kita mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan Allah SWT selamatkan kita dari api nerakanya. Ini saja saya tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.